Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil amya'i war musalin wa ala alihi washabihi ajma'i amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan kesempatannya sehingga diberikan kenikmatan hingga saat ini. Sholawat salam kita berikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti ini. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Muhnasyiruddin MA MAG selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar usul fiqh. Baiklah, dalam pembahasan materi presentasi kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan materi mengenai haul sahabi. Haul sababi. Kata haul merupakan bentuk masdar dari khola yaqulu haulan, yang berarti perkataan atau pendapat. Sedangkan sababi sendiri adalah orang yang bersahabat dengan Rasulullah SAW dan beragama Islam. Menurut ulama hadis, orang yang berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW dan masuk Islam serta mati dalam keadaan yang beriman. Definisi yang dinyatakan oleh ulama hadis ini mengindikasikan bahwa setidaknya ada 3 batasan dalam pemaknaan mazhab as-sababi. Yang pertama adalah sahabat yang dimaksud di sini adalah para sahabat yang semasa dan berkumpul dengan Rasulullah SAW. Dan yang kedua adalah sahabat di sini adalah hanya sahabat yang beragama Islam. Dan yang ketiga, para sahabat yang dianggap adalah sahabat yang wafat dalam keadaan masih beriman. B. Macam-macam haul sababi. Di antara yang pertama adalah satu perkataan sahabat terhadap hal-hal yang tidak termasuk objek ijtihad. Dalam hal ini, para ulama semuanya sepakat bahwa perkataan sahabat bisa dijadikan hujah karena kemungkinan ijma dari Nabi SAW sangat besar, sehingga perkataan sahabat hal ini bisa termasuk dalam kategori al-sunnah. Meskipun perkataan ini adalah hadis mauquf, pendapat ini dikuatkan oleh Imam Asy-Syarkhashi dan beliau memberikan contoh perkataan sahabat dalam hal-hal yang tidak bisa dijadikan objek ijtihad, seperti perkataan Ali bahwa jumlah mahar yang terkecil adalah 10 dirham, perkataan Anas bahwa paling sedikit haid seorang wanita adalah 3 hari, sedangkan paling banyak adalah 10 hari. Namun, contoh-contoh tersebut ditolak oleh beberapa ulama Syafi'iyah bahwa hal-hal tersebut adalah permasalahan yang bisa dijadikan objek ijtihad, dan pada kenyataannya baik jumlah mahar dan haid wanita berbeda-beda, dikembalikan kepada kebiasaan masing-masing. Lalu yang kedua itu ada perkataan sahabat yang disepakati oleh sahabat yang lain. Dalam hal ini, perkataan sahabat adalah hujah karena masuk dalam kategori ijma. Dan yang ketiga ada perkataan sahabat yang tersebar di antara para sahabat lainnya dan tidak diketahui ada sahabat yang mengingkarinya atau menolaknya. Dalam hal ini pun bisa dijadikan hujah karena ini merupakan ijma sukuti bagi mereka yang berpendapat bahwa ijma sukuti bisa dijadikan hujah. Dan yang ketiga, perkataan sahabat yang berasal dari pendapatnya atau
jihadnya sendiri. Haul Asabi ini yang seperti inilah yang menjadi perselisihan di antara para ulama mengenai keabsahannya sebagai hujah dalam fikih Islam. Setelah dijelaskan bahwa perkataan sahabat memiliki beberapa macam variasi, semua ulama sepakat bahwa perkataan sahabat yang diperselisihkan keabsahannya sebagai hujah adalah diantaranya yang pertama, perkataan sahabat yang berasal dari pendapat dan ijtihadnya sendiri. Dan yang kedua, ada perkataan sahabat terhadap permasalahan yang bisa dijadikan objek ijtihad. Yang ketiga, ada perkataan sahabat yang tidak tersebar di antara para sahabat yang lainnya dan tidak ada sahabat yang mengingkari pendapat tersebut. Yang keempat, ada perkataan sahabat terhadap sesuatu permasalahannya yang tidak ada nas yang sohrir baik Al-Quran ataupun As-Sunnah. Dan yang kelima, ada perkataan sahabat yang sampai kepada generasi sesudahnya seperti tabi'in dan berlanjut hingga zaman sekarang. C. Kedudukan haul sababi. Mengenai pendapat sahabat terhadap orang-orang sesudah sahabat dapat diperincikan sebagai berikut. Di antaranya yang pertama ada pendapat sahabat dalam hal yang tidak ditanggapi oleh akal, pikiran, pendapat. Pendapat semacam ini menjadi hujah terhadap kaum muslimin karena yang dikatakannya tidak boleh berasal dari Nabi. Dan yang kedua ada pendapat sahabat yang tidak disalahi oleh sahabat lain. Pendapat semacam ini menjadi hujah bagi kaum muslimin karena pendapat tersebut merupakan ijma sahabat. Yang ketiga ada pendapat sahabat itu hasil ijtihadnya, sedangkan di antara sahabat ada yang tidak sepakat dengan pendapat itu. Pendapat sahabat seperti inilah yang diperselisihkan kehujahannya di kalangan ulama. Kehujahan. 1. Pendapat mengatakan bahwa qaulu sababi dapat menjadi hujah. Pendapat ini berasal dari Imam Maliki, Abu Bakar Ar-Razi, Abu Said, sahabat Imam Abu Hanafi, begitu juga Imam Syafi'i. Dalam mazhab khadimnya termasuk juga Imam Ahmad bin Hanbali dalam satu riwayat. Alasan pendapat ini adalah firman Allah SWT pada Quran surat Ali Imran ayat 10 bahwa kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Dan ada juga pendapat lain, ayat ini merupakan kitab dari Allah untuk sahabat-sahabat agar mereka menganjurkan ma'ruf, sedangkan perbuatan ma'ruf adalah wajib. Karena itu pendapat para sahabat wajib diterima. Alasan yang kedua, ada hadis-hadis Rasulullah yang artinya dari Nabi SAW. Beliau bersabda, sebaik-sebaiknya kamu adalah yang hidup pada masaku, kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya. Dari segi alasan logika, pendapat sahabat dijadikan hujah karena terdapat kemungkinan bahwa pendapat mereka itu berasal dari Rasulullah SAW. Di samping itu, karena mereka sangat dekat dengan Rasulullah SAW dalam rentang waktunya yang sangat lama, hal itu memberikan pengalaman yang sangat luas kepada mereka dalam memahami ruh syariat dan tujuan-tujuan persyariatan hukum syar'a atau
syar'ah. Oleh karena itu, jika pendapat mereka bertentangan dengan al-qiyas, maka sangat mungkin ada landasan hadis yang mereka gunakan saat itu. Yang kedua, satu pendapat mengatakan bahwa mazhab sahabat Haulus Sababi secara mutlak tidak dapat menjadi hujah atau dasar hukum. Pendapat ini berasal dari Jumhur Asy'ariyah dan Mu'tazilah dan Abu Hasan Al-Khorha dari golongan Hanafiyah. Alasan mereka diantara lain adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada yang artinya ada, maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran bagi hai orang-orang yang mempunyai pandangan. Yang selanjutnya pada Quran surat Al-Hajj ayat kedua, maksud ayat tersebut adalah menurut mereka memerintahkan orang-orang yang memiliki nalar untuk beristihad menggunakan nalar, dan hal itu sekaligus melarang orang-orang yang memiliki kapasitas intelektual yang tinggi untuk bertaklid, apalagi jika Haulus Sababi tersebut bertentangan dengan al-qiyas. Dalam pada itu al-qiyas dipandang sebagai dalil keempat setelah Al-Quran, As-Sunnah, dan al-ijma. Oleh karena itu, tidak boleh mengikuti Haulus Sababi yang bertentangan dengan al-qiyas, karena kedudukan al-qiyas lebih tinggi dari Haulus Sababi. Yang selanjutnya ada beberapa alasan lain yang menyatakan Haulus Sababi tidak dapat dijadikan hujah, karena diantaranya ada Ijma telah terjadi di kalangan sahabat bahwa diantaranya sesama sahabat boleh berbeda pendapat. Oleh karena itu, pendapat mereka bukan merupakan hujah. Pendapat ini kurang mengena karena objek persoalan adalah apakah Haulus Sababi menjadi hujah bagi generasi setelah mereka? Bukan, di antara sesama sahabat. Dari segi alasan logika lain, sahabat termasuk golongan mustahid juga, sedangkan pendapat mustahid mempunyai peluang untuk salah dan lupa. Oleh karena itu, mustahid dari generasi tabi'in dan sesudahnya tidak wajib mengikuti Haulus Sahabi. Fakta sejarah menunjukkan beberapa sahabat mengakui hasil ijtihad tabi'in yang berbeda hasil ijtihad mereka. Hal ini tentu tidak akan terjadi jika memang Haulus Sababi merupakan hujah. Dan yang ketiga, ulama Hanafiyah, Imam Maliki, Haul Hadim, Imam Syafi'i, dan pendapat terkuat dari Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa pendapat sahabat itu menjadi hujah, dan apabila pendapat sahabat bertentangan dengan qiyas, maka pendapat sahabat didahulukan. Dan yang menjadi alasan mereka kemukakan antara lain adalah firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 100, yang artinya orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka. Dan dalam ayat ini merupakan menurut mereka adalah Allah secara jelas memuji para sahabat karena merekalah yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam. Sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Imran bin Husain ada dari Nabi SAW, dia bersabda, sebaik-baik kamu adalah yang hidup pada masaku, kemudian generasi berikutnya, dan adalah kemudian Imam Ibnu
Hayyim di dalam kitab Ilamul Muwaqqi'in berkata bahwa fatwa sahabat tidak keluar dari 6 bentuk. Di antaranya ada 1. Fatwa tersebut mereka dengar langsung dari Rasulullah SAW. Dan yang kedua, fatwa tersebut mereka dengar dari sahabat yang mendengarkan fatwa dari Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, ada fatwa tersebut mereka fahami dari ayat-ayat suci Al-Quran yang tidak jelas. Dan yang keempat, ada fatwa tersebut telah mereka sepakati, akan tetapi hanya disampaikan oleh seorang mufti. Ada pun yang kelima, fatwa yang didasarkan kepada kesempurnaan ilmunya, baik bahasa maupun tingkah lakunya, kesempurnaan ilmunya tentang keadaan Nabi dan maksud-maksudnya. Kelima hal ini hujah yang wajib diikuti. Dan yang keenam, ada fatwa yang berdasarkan pemahaman yang tidak datang dari Nabi dan ternyata pemahamannya salah, maka hal ini tidak jadi hujah. Adapun contoh haul sababi, diantaranya ada fatwa Aisyah yang menjelaskan batas maksimal kehamilan seorang wanita adalah 2 tahun melalui ungkapannya, anak tidak berada di dalam perut ibunya lebih dari 2 tahun. Dan ada juga fatwa lain, fatwa Anas bin Malik yang menerangkan bahwa tentang minimal haid wanita yaitu 3 hari. Dan yang terakhir ada fatwa Umar bin Khattab tentang laki-laki yang menikahi wanita dalam masa idah harus dipisahkan dan diharamkan baginya untuk menikahi wanita tersebut. Jadi dapat disimpulkan, qaul sababi adalah pendapat para sahabat tentang kasus hukum yang belum ditegaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Macam-macam qaul sababi, diantaranya ada 1 perkataan sahabat yang didengarnya dari Rasulullah SAW, dan yang kedua ada perkataan sahabat yang didengarnya dari sahabat lain, dan yang ketiga ada perkataan sahabat dari hasil ijtihadnya sendiri, dan yang keempat ada perkataan seorang sahabat yang telah disepakati lingkungannya, dan yang kelima ada perkataan sahabat dari hasil pemahamannya akan dalil-dalil lafaz. Adapun kedudukan haul sababi, diantaranya ada pendapat sahabat yang berasal dari Nabi menjadi hujah, dan yang kedua adapun pendapat sahabat yang disepakati oleh lingkungannya menjadi hujah, dan yang terakhir ada pendapat sahabat dari hasil ijtihadnya masih terdapat perbedaan pendapat tentang kedudukannya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata maupun disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.